Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat datang kembali di dalam program Night Call Departemen Pelkes GPIB. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa untuk kita meminta bimbingan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur kehadirat Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, mulai dari pagi hari hingga pada saat ini. Kami menyadari bahwa kasih-Mu luar biasa selalu melingkupi hidup kami. Sebelum kami mengakhiri aktivitas kami akan melandasi kehidupan kami dengan firman Tuhan. Biarlah pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami lakukan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan ajarkanlah kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-20. Ulangan pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-20 yang menyatakan demikian. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan rahasia lagi bahwa kerusakan lingkungan itu terjadi akibat ulah kita sebagai manusia. Bukannya kita menyadari bahwa kita harusnya menjaga alam semesta, tetapi justru kadang-kadang kita sering kali mengeksploitasi alam. Ya, berbagai bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor. Nah, hal-hal tersebut berkaitan erat dengan rusaknya lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan termasuk juga pemanasan global yang sekarang sering dikampanyekan. Itu juga merupakan akibat dari kerusakan alam. Kalau kita membaca di dalam Ulangan 20 ini berisikan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh umat Israel ketika mereka memerangi musuh mereka. Ya. Kalau kita lihat, sekalipun mereka memerlukan kayu untuk mengepung kota musuh, tetapi Allah dengan jelas melarang umatnya merusak pepohonan yang menghasilkan makanan. Apa tujuannya? Ya tentu saja agar tersedia makanan bagi penduduk kota Israel ketika mereka sudah menyelesaikan masa perang. Dan keadaan darurat di masa perang tidak lantas membolehkan mereka merusak alam semesta dan bahkan segala pepohonan. Apalagi di dalam masa damai. Kalau kita membaca kitab Kejadian, bahwa kita melihat seluruh alam semesta ini adalah karya Tuhan yang sangat baik. Pada awalnya Allah menugaskan manusia untuk mengusahakan, untuk memelihara alam semesta. Tapi akibat dosa, ya, manusia akhirnya harus berpeluh di dalam mencari nafkah. Tapi kita bersyukur bahwa Allah tidak membiarkan kondisi itu untuk selama-lamanya. Allah tetap mengajarkan manusia agar manusia tetap dapat menjaga alam semesta. Manusia dapat menjaga
lingkungan yang ada di sekitar. Nah, perilaku kita sebagai manusia yang kadang-kadang serakah dengan mendasari pada tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup, seringkali menyebabkan manusia tidak menghormati juga dan menghargai alam semesta ini. Kita tidak pernah memikirkan keseimbangan dan juga kelestarian alam. Nah, penebangan pohon dan tumbuhan secara berlebihan pada akhirnya apa? Ya, menyebabkan kerusakan pada alam. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sekarang sudah waktunya bagi kita manusia, kita bisa mengevaluasi segala kegiatan yang mengganggu kelestarian alam semesta. Kita harus menyadari bahwa peran kita yaitu adalah kita harus mengusahakan dan memelihara alam ini sehingga dapat memberikan hasil yang baik. Nah, kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan cara yang memberdayakan, menggunakan segala apapun yang ada di dalam alam semesta ini dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi kelestarian alam. Dari lingkungan kita sekitar, tempat kita tinggal, tempat kita hidup, penanaman pohon itu harus kita upayakan. Untuk apa? Untuk dapat memperkuat struktur tanah sehingga ada serapan air. Dan mari kita bersama-sama kita benahi perilaku kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita kembali untuk mengingat keberlangsungan sesama makhluk hidup ciptaan Allah. Mari kita memperlakukan semua ciptaan sebagai subjek dan bukan sebagai objek. Karena alam semesta, mereka diciptakan untuk menunjang, untuk mendukung kehidupan kita. Nah, kita pun juga harus demikian. Kita memperlakukan mereka harus secara adil, bijaksana. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk kesejahteraan kita bersama. Mari kita bersama menghormati, menghargai ciptaan Tuhan yang lain, termasuk pepohonan dan juga tumbuh-tumbuhan. Mari kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Dan tentunya saja kita dasarkan semua karena Tuhan yang telah menciptakan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri renungan kita dan mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang pengasih, kembali lagi kami datang ke hadirat Tuhan. Kami menaikkan rasa syukur kami kepada Tuhan atas pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, tolong mampukan kami agar kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami, di mana kami memiliki peran untuk menjaga, untuk mengelola, untuk melestarikan alam sekitar, sehingga kehidupan kami memiliki dampak positif bukan hanya kepada sesama kami sebagai manusia, tetapi kepada seluruh alam ciptaan Tuhan. Ajar kami untuk kami dapat dengan bijak memperlakukan alam ciptaan Tuhan ini. Dan biarlah Tuhan tetap terus memberkati kami di dalam kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Ya Bapa, pada malam hari ini kami juga menaikkan syukur kepadamu atas seluruh berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sadar dan kami tahu bahwa Tuhan telah begitu baiknya memberikan kami kesempatan untuk kami dapat berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami akan mengakhiri sisa waktu kami pada malam hari ini. Biarlah kami dapat terus-menerus mengandalkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga tetap berkarya di dalam istirahat kami. Sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Dan biarlah
Dengan perkenaan Engkau juga dapat membangunkan kami nanti dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah rangkaian doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, demikianlah Bapak Ibu Night Call pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.